Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya Rizatul Arifin, CGP Angkatan 9 Kabupaten Purbalingga beserta rekan kami Bapak Anton Herman Suyitno, CGP Angkatan 9 Kabupaten Purbalingga akan melaksanakan praktek coaching, di mana pada kesempatan kali ini rekan kami Pak Anton akan berlaku sebagai coach dan saya sendiri akan berlaku sebagai coach. Jadi kegiatan ini semoga bermanfaat dan marilah kita ikuti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kevin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anton. Bagaimana kabarnya Pak Ipin hari ini, sehat? Alhamdulillah, insya Allah baik Pak Anton. Alhamdulillah, senang sekali mendengarkan kabar dari Pak Ipin. Bagaimana kabar anak-anak yang di sekolah Pak Ipin? Semuanya sehat? Alhamdulillah ini Pak Anton, walaupun sudah ditinggal Pak Anton, semuanya lancar semua dan diberi kesehatan semua. Dan pembelajaran hari ini lancar serta sehat semua Pak Anton. Amin, amin. Oh iya, alhamdulillah ya Pak Ipin. Kemudian bagaimana ini kabar-kabar teman-teman, rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah Pak Ipin? Ya, masih seperti biasa lah Pak Anton. Rekan-rekan sejawat itu masih sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Ya, seperti itulah Pak Anton, seperti biasa yang dulu kita lakukan bersama di sekolah Pak Anton. Iya. Ada apa ini Pak Ipin yang ingin dibicarakan dengan saya, atau gimana ini Pak Ipin siang hari ini Pak Ipin bisa komunikasi dengan saya apa? Ya, ada yang saya bisa bantu Pak Ipin? Jadi gini Pak Anton, saya ingin cerita terkait pengimbasan yang sudah saya lakukan kepada rekan-rekan. Kemarin kan saya dapat sedikit ilmu pada program pendidikan guru penggerak ya Pak. Iya. Dan sudah saya imbaskan kepada rekan-rekan sejawat tentang budaya positif. Namun setelah saya imbaskan ke rekan-rekan, nampaknya itu hasilnya itu masih kurang memuaskan seperti itu Pak. Oh, seperti itu ya Pak Ipin. Iya Pak. Nah, kira-kira setelah kita berbincang-bincang pada siang hari ini, hal apa yang bisa Pak Ipin bicarakan kita untuk kegiatan siang hari ini Pak Ipin? Yang saya ingin setelah pembicaraan ini, saya pengen ada solusi Pak, agar apa yang saya sampaikan kepada teman-teman sejawat itu menjadikan teman-teman itu tertarik ya Pak, terkait yang saya sampaikan seperti itu. Jadi ingin ada sebuah solusi ya Pak Ipin ya. Jadi dari permasalahan yang Pak Ipin laksanakan ini, dari pembicaraan kita ini hari ini, semoga kita bisa mendapatkan solusi Pak Ipin. Iya. Kita saling sharing, seperti itu mungkin ya Pak Ipin ya. Iya betul sekali Pak. Jadi saya itu pengen ada solusi seperti itu Pak. Mengapa Pak? Guru-guru di sekolah Pak Ipin itu setelah adanya atau sedang dilaksanakan pengimbasan oleh Pak Ipin itu kegiatan guru penggerak ini kelihatannya kok kurang respon ya Pak, yang ada di sekolah Pak Ipin itu ya. Iya. Menurut Bapak itu bagaimana itu Pak? Saya sendiri itu masih mencari tahu alasan pastinya Pak. Soalnya setelah saya melakukan desiminasi, seolah-olah komunikasi yang terjadi seperti satu arah Pak. Jadi mereka itu kelihatannya hadir pada kegiatan desiminasi itu hanya untuk memenuhi undangan saya Pak. Dan kurang fokus dan mengikuti kegiatan. Kayaknya sih ada beberapa faktor Pak. Di antaranya yang pertama itu mereka itu sibuk dengan tugasnya dan tanggung jawabnya masing-masing Pak. Jadi selain sebagai guru kan banyak pembagian tugas tambahan. Iya Pak Ipin. Itu, Pak. Paham Pak Ipin. Nah, selain tugas sebagai pendidik, mereka juga sibuk dengan tugas tambahannya mereka. Nah, ada yang sebagai bendahara pos, operator, pembantu pengurus barang, dan tugas lainnya. Kemudian yang kedua, jadi mereka itu kelihatannya itu belum ada rasa ingin belajar hal-hal baru. Padahal dari usia mereka itu kan muda-muda ya Pak Anton. Iya, muda-muda itu Pak Ipin. Iya betul. Dan yang ketiga mereka mungkin sudah hidup nyaman Pak. Jadi karena sudah sejahtera, dengan tanda kutip ya Pak. Jadi mereka kan sudah hidup sejahtera. Jadi mereka itu
sudah nyaman dengan kondisinya masing-masing dan mereka nggak punya mental untuk fight atau untuk berinovasi dengan hal yang baru seperti itu, Pak. Oh, seperti itu ya, Pak Ipin. Berarti sebagian besar ada guru-guru muda di sana ya, Pak Ipin? Betul sekali, Pak. Masih muda dan menurut saya masih layak lah untuk kita berinovasi seperti itu. Iya. Sangat luar biasa itu, seharusnya itu bisa berkembang maju itu, Pak Ipin. Iya, betul. Saya juga melihat ini beberapa kegiatan Pak Ipin juga ya, di portofolio digitalnya Pak Ipin ini jelas. Kayaknya itu Pak Ipin ini ahli IT itu ya, Pak? Iya. Ya, sedikit, Pak. Kelihatannya Pak Ipin itu sibuk sekali juga dalam kegiatan-kegiatan organisasi di berbagai kegiatan, terutama kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan IT juga, sibuk sekali dengan organisasi-organisasi yang dibidangi Pak Ipin itu. Bisa diceritakan itu, Pak? Jadi gini, Pak, dari SMA itu saya sudah mulai suka dengan hal-hal baru yang menantang, apalagi hal-hal yang berkenaan dengan IT, Pak. Berawal dari kesenangan tersebut sampai saat ini alhamdulillah bisa dilakukan atau bisa dikatakan kemampuan IT saya itu di atas rata-rata teman-teman yang lain. Sehingga seringkali pekerjaan-pekerjaan sekolah maupun kegiatan-kegiatan yang berbau atau berlatar belakang dengan IT itu seringkali ditugaskan kepada saya. Dan melalui kegiatan KKG juga saya sering melakukan sedikit pengetahuan IT kepada teman-teman, kepada guru, pendidikan agama Islam dalam forum KKG, termasuk membuat media pembelajaran menggunakan IT atau komputer seperti itu, Pak. Ya, dari kegiatan-kegiatan Pak Ipin ini, apakah di sekolah Bapak itu terkendala atau tidak, Pak? Terutama dari segi fasilitas terkait dengan IT tersebut itu, Pak. Kalau di sekolahan saya, menurut saya itu sudah terpenuhi semua, Pak. Jadi semuanya itu sudah mendukung. Sudah lengkap ya, Pak Ipin? Sudah. Pertama dari kepala sekolah. Kepala sekolah itu sebagai atasan itu sangat mendukung. Bahkan beliau itu meminta kepada saya itu agar sarana prasarana yang ada di sekolah itu untuk dimanfaatkan dalam media pembelajaran. Yang kedua, sarana prasarana kalau saya lihat itu sudah mulai lengkap dari akses internet. Kemudian di setiap kelas kan sudah terjangkau akses internetnya. Sarana prasarana komputer, Chromebook, LCD proyektor, speaker, dan sarana prasarana lainnya itu sudah lengkap. Dan kadang dari hasil kegiatan pengembangan diri, baik pelatihan atau workshop yang saya ikuti, juga seringkali saya terapkan dan dalam pembelajaran. Jadi menurut saya itu semua itu sudah mendukung, Pak. Sangat luar biasa ini, Pak Ipin, luar biasa. Jadi dari segala aspek baik pengetahuan maupun sarana prasarana sudah siap semua ya Pak Ipin di sana ya Pak Ipin. Iya, Pak. Kemudian Pak Ipin, bagaimana ini kemampuan untuk rekan-rekannya itu Pak Ipin, untuk rekan-rekan guru terkait penguasaan IT tersebut itu Pak Ipin. Jadi kalau terkait kayak gini, Bang, terkait dengan kemampuan IT rekan-rekan guru dalam mengoperasikan komputer dan IT itu sebenarnya dibilang standar, Pak. Ya bisa, tapi dalam hal wajar seperti itu, Pak. Iya. Terus pengoperasian contohnya dalam pengoperasian Microsoft Word, Excel, PowerPoint, semuanya itu sama. Cuma ketika saya imbaskan atau saya coba berbagi ilmu, saya dapat ilmu misalkan dalam pemanfaatan Google Worksheet seperti itu. Mereka terkesan cuek, Pak. Jadi mereka itu nyaman dengan gaya mengajarnya mereka masing-masing dengan cara konvensional, Pak. Belum mau dia dibawa ke ranah yang meningkat sedikit seperti itu, Pak. Oh iya. Sebenarnya pada dasarnya mereka itu bisa ya Pak Ipin ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa harusnya. Tapi mereka bisa secara umum, hanya belum bisa mendetail seperti Pak Ipin begitu ya Pak Ipin ya? Iya, kalau pengoperasian komputer seperti Word, Excel, mereka itu bisa, Pak. Cuma kalau untuk penerapan media lain seperti Google Form, Quizzes, Wordwall, itu mereka membutuhkan pendampingan, Pak, seperti itu. Sangat luar biasa ini Pak Ipin ini, luar biasa sekali ini. Kemudian apa rencananya ini Pak Ipin yang Pak susun itu kiranya untuk bisa menarik
seperti menarik simpati daripada teman-teman terkait dengan pemanfaatan IT itu Pak Ipin. Ataupun mereka lebih tertarik lagi dengan pengimbasan materi-materi yang telah Pak Ipin dapatkan di program Guru Penggerak ini Pak Ipin. Nah, rencananya itu saya akan melakukan diseminasi lagi Pak. Kalau kemarin saya melakukan diseminasi tentang budaya positif, nantinya saya rencana juga akan melakukan diseminasi lagi tentang pemanfaatan IT guna menunjang atau pembuatan media pembelajaran Pak. Nanti kalau sudah dijelaskan, kemudian teman-teman yang tertarik, nanti saya akan coba lakukan bimbingan secara khusus atau privat seperti itu Pak. Iya. Dari rencana Pak Ipin tersebut tadi itu, saya ingin tahu ini Pak, apakah pernah ada sebuah pengalaman ini ya Pak Ipin, dari Pak Ipin itu terkait pembimbingan secara khusus itu, mungkin 1 atau 2 orang terhadap rekan sejawat, mungkin bagaimana setelah kegiatan pembimbingan yang mereka ikuti bersama Pak Ipin ini Pak? Kalau bimbingan secara khusus itu saya pernah melakukan Pak, walaupun sifatnya itu insidental ya Pak. Kemarin waktu awal masuk tahun ajaran ada rekan guru senior ya Pak, yang ya teman kita yang kemarin sudah pensiun, kebingung terkait dengan pembuatan jadwal pelajaran dan jadwal piket. Kemudian saya coba mendampingi beliau menggunakan aplikasi Canva for Education itu Pak, dalam pembuatan jadwalnya. Nah, karena beliau senior, maka saya pendampingannya itu lebih ekstra. Jadi kayak mulai dari mendownload di Play Store, kemudian cara loginnya, memilih template, cara merubah desain biar menarik hingga mendownload karyanya. Jadi pernah saya lakukan seperti itu. Jadi pendampingan seperti itu Pak. Jadi pernah ya Pak Ipin ya? Pernah Pak. Pernah ini ya. Biasanya ya Pak, yang namanya senior kadang kalau sudah kena dampaknya itu baru mereka sadar pentingnya IT itu ya Pak. Iya. Jadi kena dampaknya dulu Pak. Iya, baru kena dampaknya dulu. Pernah ada nggak Pak? Ada pengalaman yang terkait dengan kejadian-kejadian seperti tersebut itu Pak? Biasanya bisa diceritakan itu Pak untuk hal-hal itu Pak tadi. Kaitannya dengan dampak ya Pak. Kemarin itu kan seperti saat diwajibkan penggunaan PMM itu loh Pak. Pas tahun ajaran baru kan sempat Kepala Dindikbud Kabupaten Purbalingga itu kan mengeluarkan surat edaran bahwasanya kalau tidak menyelesaikan sekian topik dan sampai aksi nyata, maka tunjangan sertifikasinya kan nggak cair ya Pak. Kan seperti itu. Dan akhirnya semua rekan-rekan itu mau belajar hal yang baru lagi. Padahal kayak membuat aplikasi itu merupakan hal baru bagi guru-guru senior. Jadi mereka itu kita privat mulai dari penggunaan aplikasi, login, dan lain sebagainya. Dan membuka. Dan memang benar sih ya Pak, kata Pak Anton tadi, kalau ada konsekuensinya atau yang menguntungkan bagi dirinya, baru mereka itu mau untuk ikut belajar. Itu sih ya Pak. Jadi motivasi itu berbeda. Ya bisa dikatakan the power of kepepet ya Pak. Betul sekali Pak Ipin. Berarti terdampak dulu itu ya Pak Ipin, terdampak dulu. Kayak gitu mungkin baru bisa merasakannya itu. Iya, betul sekali seperti itu. Nah, kemudian ini Pak Ipin, kemudian setelah kita berbincang-bincang ini beberapa saat tadi kira-kira sudah agak lega atau belum tenang obrolan kita itu tadi Pak Ipin? Alhamdulillah Pak Anton, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Anton. Ini alhamdulillah sudah plong dan jadi ada teman berbagi rasanya Pak Anton. Bebannya sudah berkurang itu Pak. Iya. Ya syukurlah Pak Ipin. Kemudian ini kira-kira dukungan apa yang diharapkan oleh Pak Ipin ini dari pihak instansi atau pihak untuk permasalahan yang dihadapi oleh Pak Ipin ini? Ya, terkait dukungan yang saya inginkan dari instansi saya, yang pertama jelas dukungan dari atasan ya Pak. Yang jelas di dukungan moral. Karena saya selaku anak buah, beliau tetap kalau bergerak itu harus sesuai dengan prosedur, sesuai dengan izin beliau, kan seperti itu ya Pak. Kemudian kalau dari rekan-rekan guru, saya diharapkan rekan-rekan itu bisa meluangkan waktunya lah. Bisa meluangkan waktunya, artinya sebagai apa? Artinya motivasi yang dipakai bukan hanya motivasi karena tadi berdampak dan lain sebagainya, tetapi memang karena motivasi intrinsik dari dalam, yaitu beliau itu merasa butuh
Nah, Iya. oh ternyata saya butuh ilmu-ilmu baru, hal yang guna menunjang pembelajaran di kelas. Saya harapkan seperti itu, Pak Anton. Oh iya, betul sekali Pak Ipin. Memang saat kita melangkah tentunya tidak sembarangan langkah itu ya Pak Ipin. Iya, Apalagi kita bekerja di sebuah instansi, tentunya mendapatkan izin terlebih dahulu. Syukur-syukur kita bisa memperoleh seperti perlindungan dari atasan, karena saat posisi kita sebagai anak buah itu pastinya harus ada perlindungan khusus dari atasan kita. Uh, Demikian Pak Ipin, mudah-mudahan beban yang mengganjal dari Pak Ipin ini ya uh, bisa di hati dari kesempatan ini bisa berkurang Pak Ipin. iya, Jangan lupa nanti saya dikabari untuk perkembangan terkait persoalan tersebut ya Pak Ipin. iya, iya Pak Anton. Insya Allah saya akan mengabari perkembangannya, progres dari program ini. Dan semoga Pak Anton sehat selalu dan terima kasih Amin. sekali ini sudah menjadi coach bagi saya untuk suatu permasalahan seperti ini. Jadi saran masukannya semoga kita bisa melaksanakan dengan baik. Dan terima kasih sekali lagi terima kasih Pak Anton atas waktunya dan atas sarannya. Begitu Pak. Baik Pak Ipin, kiranya apabila sudah selesai untuk kegiatan pada sore hari ini, apakah ada salah kata, mohon dimaafkan ya Pak Ipin. Sama-sama Pak Anton, saya juga mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.